Selamat malam, Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seluruh umat Tuhan di mana saja kita berada, secara khusus kami menyapa kita sekalian yang stay bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih lewat program renungan malam yang boleh kita laksanakan malam hari ini. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam hidup ini sengaja atau tidak sengaja mungkin kita lewat cara dan sikap hidup kita, perbuatan kita, lewat sikap kita menyakiti hati sesama kita. Bagaimana perasaan mereka, kita akan memahami itu jikalau kita juga memahami bagaimana jikalau kita diperlakukan oleh orang lain dengan tidak baik. Tentu kita akan merasa tersakiti, kita akan bersedih, dan tak jarang ada yang menyimpan kemarahan itu dan menjadi dendam, dan bahkan mungkin ada juga yang berusaha untuk membalas dendam. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini akan memampukan kita untuk berpikir baik dan bersikap, bertindak baik dalam hidup kita, terlebih ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Baik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, Tuhan menyertai kami dalam hari-hari hidup yang boleh kami lalui sampai saat ini. Dan juga Tuhan memperkenankan kami kembali untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami untuk bersikap, bertutur kata, dan bertindak. Kiranya kami semakin diperlengkapi dengan firman-Mu, dikuatkan dan dimampukan, sehingga hidup kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, boleh kami nyatakan dengan baik dalam kehidupan kami ini. Tuhan menolong kami, melayakkan kami, dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan pertama dari kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-39, dan Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-39 dan Roma pasal 12 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga padanya pipi kirimu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong kita merenungkan firman-Nya dalam tema mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ada istilah, jangan memadamkan api dengan api. Saya teringat lagunya Metallica. Judulnya Fight Fire with Fire. Lawan api dengan api. Tapi ada juga istilah don't fight fire with fire. Jangan lawan api dengan api. Lalu kenapa ketika api dilawan dengan api? Api tidak akan pernah padam ketika dipadamkan dengan api. Malah sebaliknya, dia akan semakin menyala dan apinya akan terus berkobar.
Bukankah api selalu dipadamkan dengan air? Jadi dalam hal ini, sidang jemaat kekasih Tuhan, kita harus bisa melakukan yang terbaik dalam menghadapi sesuatu yang membahayakan diri kita, yang bisa mencederai kita, yang bisa membuat hati kita tersakiti, yang bisa membuat kita bersedih, yang bisa membuat kita marah, bahkan bisa membuat kita memiliki dendam kesumat. Bagaimana relasi kita dengan sesama kita ini yang penting? Bukankah salah satu hukum dari dua hukum yang disampaikan oleh Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana kita dengan baik menyatakan kasih dalam memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan baik, dengan kasih Allah yang Tuhan anugerahkan itu. Nah, melawan kejahatan dengan kejahatan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan lebih menambah masalah. Lalu dengan cara apa kita melawan? Karena kejahatan tidak boleh dibiarkan, perbuatan yang tidak baik juga tidak boleh kita biarkan. Mungkin kita sering mengalami bagaimana diperlakukan dengan tidak baik, bagaimana dibully, bagaimana diperlakukan dengan jahat. Tentu kita akan sakit hati, kita akan kecewa, marah, memaki. Sebagai manusia itu pasti terjadi. Tetapi apakah dengan cara itu kita bisa menyelesaikan diri kita sendiri? Apakah kita akan merasa aman dan nyaman? Tidak, Bapak Ibu. Allah, kita akan semakin menderita, kita akan semakin tersiksa psikis jiwa kita dan bahkan iman kita. Nah, menariknya firman Tuhan dalam Matius pasal 5 tadi, kamu jangan melawan. Artinya apa itu? Kamu jangan melawan. Ternyata melawan di sini adalah yang dimaksudkan, kamu jangan membalas. Jadi ada yang harus kita waspadai, jangan kita reaktif melakukan sebuah tindakan untuk membalas. Jangan kita menyimpan dendam, jangan kita memendam amarah, jangan kita membalas dendam itu, karena ketika kita melakukan itu kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti kita tidak ada bedanya dengan orang yang jahat. Kita sama dengan orang yang jahat. Kita sama dengan orang yang tidak mengenal kasih. Nah, kita adalah orang-orang yang mengenal kasih, kita adalah orang yang dikasihi, kita adalah orang-orang yang hidup karena kasih Tuhan. Harusnya itu yang terjadi. Dengan cara apa? Ya tidak melawan, tidak membalas perbuatan jahat dengan kejahatan. Poinnya Bapak Ibu, saudara-saudara, ya kita harus melakukan hal yang melebihi mereka. Hal yang melampaui mereka. Apa itu? Kalau orang tidak bisa mengampuni, kita harus mengampuni. Kalau orang tidak bisa memaafkan, kita harus mampu memaafkan. Kalau orang tahunya cuma dendam, kita tidak boleh dendam. Kalau orang tahunya dalam keangkuhannya ingin membalas yang lebih kejam daripada yang dialami. Ya, sering kita mendengarkan istilah jangan main-main dengan saya. Menarik itu dalam bahasa Inggrisnya begini ya, don't mess with me. Jangan main-main dengan saya. Sambil kita lihat itu sambil menepuk-nepuk dada. Malah dalam bahasa Toraja orang katakan tak rakam tandai nak, ampun anak nek, dan lain seterusnya. Apakah kamu tidak tahu saya? Don't
mess with me. Jangan main-main denganku. Bapak Ibu saudara-saudara, ungkapan itu memperlihatkan sikap yang ingin melebihi orang lain. Dan sikap yang memperlihatkan bahwa kalau orang melakukan hal yang tidak baik, kalau bisa saya akan melakukan hal yang lebih gila lagi. Nah, firman Tuhan datang ke tengah-tengah kita. Poinnya di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, menarik sekali disampaikan bahwa harus ada kesabaran, harus ada kasih yang diperlihatkan di situ. Menarik, Yesus menyampaikan kalimat seterusnya dengan mengatakan, kalau pipi kanan kita, kiri kita ditampar, berikan jugalah dia pipi kananmu. Tampar dengan telapak kanan kan yang kena pipi kiri. Terus otomatis kepala kita, pipi kita akan tergeser ke kanan, dan untuk mengembalikannya itu harus lagi ditampar dengan belakang telapak tangan ini. Ya, itu sama-sama menyakitkan. Ternyata tamparan seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara, menimbulkan rasa sakit, menimbulkan rasa perih. Ya, rasa sakit yang tak tertahankan. Dan orang Yahudi, Bapak Ibu, orang Yahudi ketika ia menampar itu adalah bentuk penghinaan. Dan orang yang ditampar itu sebenarnya sedang dihina dan direndahkan. Jadi kalau kita bandingkan dengan mungkin budaya kita adalah mirip-miripnya. Tapi kalau orang Yahudi ini benar-benar penghinaan ketika kita ditampar. Ditampar pipi kanan penghinaan, ditampar pipi kiri juga itu pipi kiri penghinaan, tampar pipi kanan juga lebih penghinaan. Dan sama-sama menyakitkan. Dan artinya adalah kita harus siap menerima apapun yang terjadi. Dengan cara apa? Dengan cara kesabaran, dengan kasih. Walaupun itu perih, pedih, menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Bahkan sakit hati karena pelecehan, karena kita sedang direndahkan. Dan apabila orang melakukan itu dalam amarah yang menyala-nyala, dia sedang menginjak-injak kita. Dan orang yang melakukan itu sedang menginjak-injak harga diri seseorang. Tetapi bedanya, kalau kita mampu menghadapinya dengan baik, ingat firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat 11. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang direndahkan akan ditinggikan. Nah, ingat, orang yang sedang melakukan itu dalam Alkitab dikatakan sebagai orang yang bodoh. Orang yang bodoh, yang sedang meninggikan diri. Bukankah itu keinginan manusia, tetapi untuk sementara dia sedang meninggikan dirinya daripada orang lain. Dan dia akan direndahkan dan dihinakan karena dia sedang memperlakukan sesamanya dengan tidak baik. Sementara orang yang diperlakukan dengan itu, ia akan dikenang, dia akan dihormati ketika ia mampu membalas itu dengan kebaikan, dengan maaf, dengan kesabaran, tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dia akan dihormati dan dihargai. Kejahatan dan kebencian akan menjadi penghalang bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menerima berkat Tuhan. Siapa yang berbuat seperti itu, memperlakukan sesamanya dengan tidak baik, bahkan dengan kejahatan, dia sedang membuat penghalang bagi dirinya berkat Tuhan untuk datang kepadanya. Tetapi siapa yang diperlakukan seperti itu,
diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak hormat, dilecehkan, direndahkan, lalu dia membalasnya dengan maaf, dengan kasih, dengan sentuhan kasih sayang, dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kebaikan, kejahatan dengan kebaikan, menyiram api dengan air. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Dengan cara apa kejahatan akan dikalahkan? Bukan dengan kejahatan. Dengan apa kemarahan itu akan padam? Bukan dengan kemarahan kita membalasnya, tetapi kemarahan akan padam dengan membalasnya dengan kasih, dengan maaf, dengan keteduhan hati, dengan menerima sesama kita dan mengasihi bahkan yang sudah sangat jahat kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menarik untuk kita renungkan dan kita lakukan. Ingatkah Yusuf ketika dia diperlakukan dengan sangat tidak baik, bahkan oleh saudaranya, direndahkan, dijual. Apa yang dia lakukan? Dia memaafkan saudara-saudaranya. Bagaimana dengan Yusuf? Dia diberkati sepanjang hidupnya. Jadi, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dengan judul Mengampuni. Sakiti, ajarku memberi hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi hati mengasihi. Kita bersuka cita, kita boleh dimampukan untuk hidup mengampuni, dikuatkan lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Bapa di sorga. Firman-Mu meneguhkan, membuat hati kami terasa sejuk, mengingatkan kami bahwa bagaimana kami harus memperlakukan sesama kami dengan kasih, tanpa harus menyakiti hati mereka. Dan bagaimana ketika kami sadar bahwa sesama kami pun punya kelemahan dan keterbatasan, ketika sesama kami salah dan berbuat tidak baik, kami pun harus hidup mengampuni. Tuhan, mampukan kuatkan kami mengalahkan ego kami,
gengsi kami, dan lain sebagainya. Untuk tetap bisa menyatakan kasih itu kepada siapapun. Berbuat baik kepada siapapun, bahkan lebih kepada orang yang sudah menyakiti kami. Tolong kami Tuhan, terlalu banyak itu terjadi dalam hidup kami. Terlalu banyak hal yang bisa membuat kami bersedih. Terlalu banyak hal yang bisa membuat kami sakit hati. Mampukan kami dengan firman-Mu. Terus berkati seluruh jemaat-Mu dalam segenap keadaan mereka. Terutama dalam masa-masa sulit. Masa-masa yang tidak kami inginkan ini. Menguras energi, menekan kami secara psikis. Kami kiranya tetap dikuatkan, dimampukan selalu. Kuatkan iman percaya kami. Izinkan kami memohon Tuhan, kiranya penyebaran COVID-19 segera berhenti. Aktivitas hidup kami sebagai manusia boleh berjalan kembali dengan baik. Yang Tuhan sudah pakai anak-anak Tuhan, segenap majelis gereja di tempat ini, anak-anak muda-Mu, Tuhan berkati mereka. Tak terkecuali keluarga Ibu Yusuf Sangka bersama dengan anak-anak. Berkati mereka semua dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam tugas dan pekerjaan. Demikian juga buat jemaat kekasih Tuhan. Pemerintah kami, tak lupa kami doakan untuk terus Tuhan pakai menyatakan kebaikan bagi banyak orang. Kami serahkan hidup kami. Berkati segenap umat-Mu dimanapun mereka berada. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ampuni kami. Amin. Seperti itu firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih, selamat malam bagi kita. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Shalom. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar? Kabar baik. Permisi Bu, ini saya datang bawakan dokumen untuk pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, warga Jemaat Satria Kasih yang kekasih di dalam Tuhan, saya sudah mendapatkan dokumen berisi pemilihan penatua dan diaken. Dokumen ini dari panitia dan hari ini saya akan memperagakan kepada saudara-saudara bagaimana cara kita melakukan bakal calon dan juga calon penatua dan diaken untuk Jemaat Satria Kasih periode 2021 sampai 2023. Dokumen ini saudara-saudara, jika kita sudah mendapatkannya, silakan kita buka, dan dokumen ini berisi beberapa berkas yang dapat kita lihat nantinya. Yang pertama adalah panduan cara memilih bakal calon penatua dan diaken. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara membaca panduannya. Ini ada beberapa poin yang semuanya ditulis dengan baik, dicatat dengan baik. Yang kedua dokumennya adalah syarat kriteria bakal calon penatua dan diaken periode 2021 sampai 2023. Dan syarat penatua diaken ini silakan kita baca. Apa saja syarat penatua, apa saja syarat diaken. Sesudah itu dokumen yang ketiga adalah daftar nama pemilih dan bakal calon di kelompok kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada nama-namanya sudah lengkap, laki perempuan dan seterusnya. Berkas yang terakhir adalah surat suara. Nah, surat suara ini kita akan isi berdasarkan berapa kuota yang dibutuhkan di setiap kelompok kita. Jadi misalnya di kelompok kita
kita akan memilih penatua 5 orang, demikian juga diaken 5 orang. Maka yang kita isi adalah 10 calon-calon yang dibutuhkan. Silakan kita tulis nama-namanya berdasarkan daftar nama pemilih dan juga bakal calon yang ada di lembaran ini. Nah, sesudah kita melihat dan memperhatikan, ketika kita akan mengisi, akan ada petunjuk dari gereja secara live streaming. Jadi di gereja nanti akan didoakan. Sesudah didoakan, ada waktu bagi kita untuk mengisi. Silakan Bapak Ibu mengisi masing-masing sesuai dengan kuota yang ada. Nah, sesudah itu kemudian kita melipat surat suara ini, kita lipat bakal nama-nama yang ada di dalam, dan kemudian kita memasukkan dalam sebuah amplop kecil yang disiapkan oleh panitia. Silakan masukkan di dalam kertasnya, lalu kemudian lem, jangan lupa dilem, ya. Sesudah dilem, maka akan datang panitia ke rumah kita untuk membawa kotak. Kotak ini disiapkan dan kemudian kita memasukkan nama-nama yang kita sudah tulis. Kalaupun kita sudah memasukkan, kita tidak sempat, misalnya tidak sempat dimasukkan di kotak, boleh diantar langsung ke kantor gereja di mana panitia juga menyiapkan kotak seperti ini. Saya kira demikian untuk perhatian kita. Mari kita bersama-sama berdoa semoga nama-nama atau semoga pekerjaan ini diberkati Tuhan dan Tuhan akan memilihkan kita penatua diaken yang akan melaksanakan pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapak yang boleh hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk perhatian kita mengikuti tutorial ini. Tuhan memberkati. Salam sehat.